Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena setelah Lebaran kemarin dan kita juga sudah melalui libur Lebaran selama 1 minggu ini. Nah, tentunya kita kembali dalam program Bincang Bola bersama saya Gunawan edisi 10 Mei 2022. Nah, pada malam hari ini tentunya kita akan membahas tentang dunia persepak bolaan tentunya, dan juga tentunya kita akan membahas mengenai progres klub kebanggaan kita yaitu PSM Makassar, dengan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu jelang launching squad, seperti apa wajah PSM. Dan tentunya saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama kita dua narasumber. Ada yang pertama yaitu ada Bapak Budiarjo Talib, coach yang juga selaku pengamat sepak bola. Ya, assalamualaikum coach. Selamat malam. Iya, Selamat malam. apa kabarnya nih coach setelah Lebaran? Minal aizin wal faizin coach. Iya, minal aizin wal faizin. Alhamdulillah, salam semua ya. Ya, sekarang posisinya di mana coach? Di Makassar atau masih di kampung atau di mana? Saya sekarang berada di Pati, di Kabupaten Pati, Jawa iya. Tengah, di Oh, di mana Jawa. saya sekarang di Akademi Safin ya. Oh iya. Di posisi baru datang nih dari Makassar. Baru Oh, tiba. tapi kemarin Lebarannya memang di Makassar di coach? Iya, Oh di iya. Lebaran di Makassar, Ji. Iya. Oke. Untuk itu saya juga ingin menyapa narasumber kedua kita, ada eh, Muhammad Rizky. Ini saya panggilnya apa ya? Bapak atau Kakanda nih, Kak? Apa? Atau Om atau apa? Ya, assalamualaikum Kakanda Muhammad Rizky. Selaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om ya, Gun. selaku Menteri Titiwawang The Maxman. Ini penyebutan saya mungkin agak salah. The Maxman apa atau seperti apa? Maxman, Maxman. Ya, oke. Ya, ini saya panggilnya apa nih? Kakanda atau Bapak juga mungkin? Dede, Om Eki mau deh. Oke, Om Eki. Oke, untuk itu Coach dan Om Eki akan menemani saya pada malam hari ini. Tentunya kita akan membahas mengenai progres klub kebanggaan kita PSM Makassar. Nah, seperti dengan tema kita pada malam hari ini yaitu jelang launching squad, seperti apa wajah PSM. Nah, untuk itu saya ingin beralih dulu ke Coach. Saya ingin menanyakan nih mengenai pelatih kan sudah tiba nih di Kota Makassar. Nah, apa nih kira-kira langkah pertama yang harus dilakukan? Silahkan, Coach. Oke, terima kasih banyak ya kesempatan yang diberikan. Mungkin langkah awal untuk PSM, di mana kita tahu pelatih PSM baru tiba dari Portugal ya. Jadi mungkin yang langkah awal mereka lakukan adalah yang pertama melihat pemain per individu ya, karena belum memahami karakter ya, cara bermain di Makassar, dan dia wajib untuk melakukan di awal adalah bagaimana mengenal karakter dulu ya, terus bentuk dengan latihan, dan yang kedua mungkin memahami seluruh pemain yang ada sekarang yang berada di PSM Makassar. Mungkin itu dulu untuk sementara. Ya, jadi bisa dibilang pelatih baru PSM ini kan memang cukup masih asing ya dengan dunia persepak bolaan di Indonesia. Jadi memang itu tugas utamanya dulu harus ini dulu ya, Coach, harus mengetahui dulu suasana lapangan di Indonesia seperti apa, dan juga mungkin karakter-karakter dari setiap pemain-pemain yang ada di Indonesia, khususnya di PSM Makassar. Seperti itu ya, Coach? Betul, ya. Ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Ya. Ya. Masih dengan pertanyaan yang sama, saya ingin ya Coach, kenapa? Ya mungkin ya, saya tambahkan sedikit. Ya, di samping mereka baru datang, pelatih PSM baru datang, dan ya itu dia harus mengenal juga kondisi atau situasi sekarang di Liga Indonesia seperti apa. Itu yang harus dia pahami betul, iklim dari sepak bola yang jauh ya, jauh dari mungkin Liga Portugal, Liga Inggris dan sebagainya. Dan di Indonesia ini kita tahu Liga Indonesia di sini adalah liga mulai dari manajemen dan seluruh pemain dari yang lain pokoknya. Itu. Ini tuh.
Ya, betul. Jadi memang tugas Halo? utamanya kalau menurut coach memang harus memahami dulu atau istilahnya observasi lapangan terlebih dahulu Ya, karena ya, dunia persepak bolaan di Portugal dan di Indonesia sangat berbeda euforianya seperti itu ya, coach. ya, Iya. Masih dengan ya. pertanyaan yang sama saya ingin menanyakan kepada Om Eki. Nah, menurut Om Eki nih, bagaimana pendapat tak mengenai pemain yang sudah tiba di Makassar dan apa kira-kira langkah utama yang harus dilakukan oleh pelatih, mohon maaf tadi. Ya kalau seperti yang biasa apa namanya kami sampaikan sebelumnya ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa dulu untuk para tribuners ya netizen di Makassar yang lagi ikut di bincang bola kita malam hari ini. Ya, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Jadi gini Om Gun, terkait dengan pemain yang ada sekarang ini kan kita belum bisa meyakini apakah pemain ini bisa beradaptasi cepat dengan karakter permainan PSM ataupun karakter permainan yang akan diterapkan oleh pelatih nantinya. Jadi tadi saya sepakat sekali dengan Coach Budi. Jadi ya setiap coach itu harus paham dulu nih timnya seperti apa gitu. Pemain-pemainnya yang ada di dalam ini karakternya seperti apa. Jadi kan dari situ dia bisa meramu, dia bisa merancang strategi, taktik untuk membangun satu squad di Piala AFC ataupun di Liga 1 nanti. Ya, harapan kami sih jangan sampai seperti musim kemarin ya, ketika kita belanja besar-besaran tapi yang datang kurang memberikan kontribusi secara maksimal ke tim. Baik. Kita dulu. Iya. Jadi seperti tidak beda jauh dengan harapan dari Coach Budi juga mengenai terlebih dahulu memang harus dilakukan istilahnya observasi lapangan atau pengenalan setiap individu-individu pemain di PSM Makassar ya seperti itu ya Om Eki. Nah Ya. selanjutnya bagaimana nih mengenai cara membangun squad yang solid? Hal apa yang harus diperhatikan? Untuk itu saya mau menanyakan terlebih dahulu kepada Coach Budi. Hal apa yang harus diperhatikan nih Coach Budi dalam membangun squad yang solid? Oke. Ya, mungkin yang pertama-tama kita membangun sebuah tim, kita harus yang saya bilang dari awal, bagaimana kita membentuk karakter dulu, mengenal karakter pemain, karakter tim kita yang akan kita latih, dan setelah itu kita benahi dengan latihan, kita organize latihan, organize bentuk latihan, progres latihan yang harus kita benahi. Seperti apa maunya kita dengan karakter di PSM adalah keras, cepat, dan finishing cukup bagus. Nah, ini yang betul-betul kita melihat semua squadnya yang ada di dalam tim PSM Makassar untuk membentuk dan membangun sebuah tim yang solid, ya. Dan di samping juga betul-betul pelatih banyak harus tahu dan banyak harus memahami tentang persoalan-persoalan yang ada di PSM Makassar, utamanya pemain, ya, agar kita bisa dapat memenuhi target yang kita dapatkan. Mungkin itu, dan yang jelas saya tahu pelatih ini datang dari Portugal, pelatih baru datang di Indonesia, insya Allah, dan saya juga akan bantu apa yang saya bisa, karena PSM Makassar adalah kampung halaman saya, dan bisa membentuk dengan tim sulit itu, yaitu semuanya. Mulai dari mentalnya, kekompakannya, dan organize semua pemain. Tuh. Ya, jadi mengutip dari apa yang dikatakan tadi oleh Coach Budi mengenai cara Ya. membangun squad yang sulit itu tentu harus didasari dengan kekompakan dan juga kekuatan mental ya Ya. seperti itu ya Coach. Dan juga yang paling terpenting Ya. adalah pelatih yang berperan besar dalam hal ini untuk mengetahui Ya. istilahnya anak-anaknya ya seperti itu ya Coach. Betul kan dulu, Bang? Iya, iya. Betul. Ya, nah bagaimana Iya. nih Coach Cukup. mengenai tadi seperti yang juga diungkit oleh Coach Budi, pelatih baru PSM yang berasal dari kewarganegaraan Portugal nih, bagaimana Coach Budi melihat hal tersebut? Saya pikir ya,
pelatih Portugal ini yang datang di Indonesia mungkin juga penuh dengan pengalaman. Saya lihat track recordnya, CV-nya kemarin juga cukup bagus. Tinggal bagaimana mereka dibantu dengan orang-orang yang berpikir dan satu visi dengan dia, agar teman-teman yang sudah ada di dalam tim kepelatihan bisa betul-betul memberikan masukan agar supaya pelatih Portugal ini lebih paham lagi. Seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari segi pengalaman si pelatih baru PSM ini juga memang tidak main-main ya, bukan kaleng-kaleng ya, seperti itu coach. Ya, Jadi ya, sesuai mungkin bukan. apa, Ya, ya silakan coach. ya. Pelatih Portugal ini ya juga saya pikir sudah pengalaman ya. Artinya dalam hal ini mungkin betul-betul juga harus bekerja maksimal. Tetapi sampai sekarang juga kita tahu pelatih asing yang ada di Indonesia sekarang yang ikut di Liga 1 juga biasanya pada saat latihan pertandingan pertama itu, tapi di belakang-belakang nanti akhirnya jadi drop. Itu kemungkinan karena sudah mengetahui situasi pertandingan akhirnya drop. Seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, masih dengan pertanyaan yang sama, saya beralih ke Omeki. Nah, bagaimana menurut Omeki cara membangun skuad yang sulit itu seperti apa? Hal-hal apa yang ataupun langkah-langkah apa yang paling utama yang harus kita lakukan atau yang harus seorang pelatih lakukan untuk PSM Makassar? Iya, terima kasih Om Gun. Jadi sebenarnya kapasitasnya Coach Budi yang menjawab ini. Kami ini kan hanya supporter. Kami hanya supporter, kami hanya bisa mengamati dari pinggir lapangan, tapi ya enggak apa-apa, saya sedikit mengeluarkan apa yang mungkin saya harapkan juga untuk tim kepelatihan di PSM ini. Nah, tentunya pelatih itu kan ibarat sebuah arsitek dalam sebuah tim. Nah, ketika seorang pelatih ingin membangun skuad, membangun Betul, sebuah tim, ya, itu ibaratnya dia betul. Sepakat ya. dia ingin membangun satu rumah gitu kan. Nah, arsitek kalau tidak didasari dengan data, tidak didasari dengan parameter yang tepat serta masukan-masukan yang efektif dari orang-orang internal ataupun di sekitarnya, saya kira itu bisa miss juga. Ya, apalagi yang didatangkan ini kan bukan pelatih yang sudah pernah melatih di Indonesia, pelatih yang baru masuk di Liga Indonesia. Nah, atmosfer permainan atau pertandingan sepak bola di Liga Indonesia ini sangat berbeda dengan liga-liga yang ada di luar, apalagi di Portugal. Jadi memang perlu data yang banyak dan tentunya parameter yang tepat untuk diberikan kepada si pelatih ini untuk bisa diolah dan tentunya bisa menentukan siapa nih pemain-pemain yang layak untuk direkrut, dibentuk mentalnya seperti apa. Nah, ketika sudah ada data seperti itu, pelatih sudah bisa memutuskan, oh, saya ingin membangun tim dengan karakter permainan yang bermain bola-bola pendek, bermain cepat. Itu pelatih harus sudah punya data pemainnya. Ketika dia bermain dengan pola bermain cepat, ya saya harus memasang si A, si B, si C gitu. Nah, kalau dalam satu pertandingan kan biasanya pelatih tidak menutup kemungkinan di 2 kali 45 menit itu pelatih bisa mengganti strategi 2 sampai 3 kali ya. Dari awal pertandingan sampai pertandingan itu selesai, tergantung daripada situasinya, apakah dalam posisi menang, seri, ataupun dalam posisi kalah yang ingin menang atau ingin menyamakan kedudukan. Nah, ini kan data-data seperti ini yang perlu. Nah, saya kira peran aktif tim pelatih yang ada di belakang pelatih kepala ini dan juga orang-orang di dalam manajemen ini tentu sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan oleh pelatih baru ini. Karena sehebat apapun pelatih ini yang datang dari luar negeri, apalagi dia tidak pernah menyentuh liga di Indonesia, saya kira kita belum bisa mengukur, kita belum bisa memastikan bahwa dia bisa membesarkan tim ini dengan apa yang dia inginkan. Nah, tentunya kembali kepada
arsitek tadi. Arsitek itu bisa membangun satu rumah yang kokoh, satu rumah yang kuat, tentunya dengan parameter-parameter, dengan ukuran-ukuran yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, benar. Ya, betul sekali yang diungkapkan tadi oleh Meki dari kacamata seorang supporter. Memang jika kita mengandaikan nih seorang arsitek, memang sangat perlu itu data-data ataupun parameter-parameter tadi itu untuk membangun sebuah pondasi yang bagus. Tentu membutuhkan sesuatu yang matang terlebih dahulu seperti itu. Nah, termasuk juga tim di belakang pelatih ini ya, Om Meki, seperti itu. Iya, jadi sebesar Iya, seperti apapun. kayak Coach Budi keluar melatih dari PSM, pasti di sana Coach Budi minta, bisa saya lihat data-data pemainnya, bisa saya Ya, lihat track record pemain-pemain yang ada. Nah, itu kan untuk Betul. jadi bahan pelatih, ya, untuk Ya, memahami karakter memahami, pemain. betul. betul. Ya, Jadi memang tidak kalau nggak semata-mata cocok, langsung. out. Ya, betul. Ya, Jadi tidak semata-mata langsung pilih A, B ya coach langsung. Tidak, tapi memang Ya, harus kita tahu terlebih dahulu seperti apa karakter ini, seperti apa benar, keahlian si ini, seperti itu. benar ya. Iya. Ya, Oke. Eh, saya beralih lagi ke Coach Budi mengenai siap. PSM ditinggal sejumlah pilar pentingnya musim lalu. Nah, bagaimana Coach Budi melihat hal ini? Ya. Silakan. Eh, ya, oke. Terima kasih banyak Mas Gunawan. Kalau saya melihat ya, banyak pemain-pemain kita yang asli Makassar yang punya potensi, punya bakat, khususnya Sulawesi Selatan. Kenapa meninggalkan skuad PSM yang saat ini? Karena mungkin mereka ingin berkecimpung atau apa namanya bisa lebih jam terbangnya lagi keluar. Seperti saya sendiri nih sebagai pelatih nih, ya saya lebih fokus untuk lebih banyak di luar. Kalaupun suatu waktu nanti PSM minta kembali nggak apa-apa. Ya mungkin sama dengan seperti PSM, pemain-pemain PSM yang meninggalkan PSM karena lebih pertama ya mencari pengalaman, yang kedua mencari suasana baru, yang ketiga ya, jujur mungkin selerinya lebih tinggi, mungkin minta maaf nih ya, mungkin gitu. Jadi banyak faktor yang membuat mereka itu sampai bisa memilih tim yang di luar, mungkin begitu. Iya, betul. Jadi memang ada banyak faktor yang melatar belakangi alasan setiap pemain Ya, mungkin ya, meninggalkan PSM. Tapi perlu jika ya, kita lihat dari sisi ya, positifnya, tentu pemain-pemain ini berasal ya, dari PSM Makassar terlebih dahulu. Jadi pasti itu juga akan ya, berpengaruh baik kepada PSM Makassar tentunya. Begitu ya, Coach Budi? ya, benar, ya, Ya, saya juga ya. mau beralih lagi ke Omeki. Bagaimana pendapat Omeki mengenai hal ini? Ada banyak sekali, kurang lebih berapa kemarin itu. Apakah Omeki kecewa atau seperti apa? Silakan. kecewa pasti kecewa. Artinya ya itulah apa ya, bukan cuma PSM ya, Indonesia mungkin juga begitu ya. Itulah negara kita, kadang kadang negara kita ini tidak bisa melihat potensi dan tidak bisa menghargai sesuai dengan prestasi yang dihadirkan. Jadi sehingga banyak orang-orang cerdas, banyak orang-orang hebat dari Indonesia itu memilih berkarya di luar negeri. Nah ini anunya contohnya ya. Kalau untuk di sepak bola, saya kira sepak bola bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar permainan, tapi di level Liga 1 ini adalah kita sudah berbicara soal karir. Bagaimana kemampuan kita ini bisa dinilai secara maksimal oleh manajemen tim, dan bagaimana kejelian dan kecepatan manajemen mengikat pemain-pemain yang punya potensi yang masih dibutuhkan di dalam tim. Nah, contoh, saya tidak usah sebut nama ya. Saya sempat diskusi dengan salah satu pemain kemarin yang keluar. Salah satu bahasa yang saya tangkap di sini adalah belum adanya kejelasan terkait nasibnya di tim musim depan. Nah, sedangkan di satu sisi Ya, dia sudah banyak menerima penawaran dari tim-tim luar dengan nilai yang tidak sedikit, bahkan mencapai 4. Nah, itu bukan nilai sedikit loh. Nah, jadi intinya kan begini,
kalau saya menarik benang merahnya di sini ada tiga kemungkinan sehingga pemain tersebut bisa lepas. Yang pertama memang sengaja dijual untuk memenuhi kebutuhan finansial, mendatangkan salah satu pemain yang dibutuhkan. Itu. Atau untuk menyelesaikan mungkin ya masih ada beberapa tanggung jawab manajemen yang belum selesai terhadap hak-hak pemain yang musim lalu. Nah, itu kan salah satu faktor juga. Nah, tetapi yang paling sering terjadi di PSM itu adalah terlambat disodorkan kontrak. Jadi kesannya tidak ada kejelasan bahwa tahun depan ini sama main di PSM atau tidak. Sebentar orang sudah mau main di Liga 1, tiba-tiba ternyata tidak diperpanjang kontraknya, kasihan pemainnya gitu loh. Jadi memang butuh kejelasan. Sehingga ini kan trik-trik bisnis sebenarnya. Digantung pas injury time. Kamu mau terima tidak dengan harga segini? Kalau kau tidak terima berarti kau tidak main Liga 1. Nah, ini kan terus strategi. Trik bisnis. Nah, sedangkan pemain ini juga tahu daripada saya dibeli Tembang Bono, mending saya pasang nilai. Gitu. Jadi istilahnya dilema ya Om Eki, coach, seperti itu. Kita buka-bukaan aja coach ya, maksudnya. Jadi ini biar mata kita terbuka semua bahwa iya, maksud saya biar kita melek semua ini bahwa orang main bola itu tidak menggunakan tenaga sedikit, menggunakan banyak energi, menggunakan capek orang main bola, banyak waktu juga untuk latihan dan sebagainya. Waktu habis di situ walaupun nilainya tidak sebanding dengan waktu 1 tahun itu. Ditambah lagi ketidakjelasan kontrak ya Om Eki. Iya. Jadi ini orang kita buka-bukaan saja karena kan PSM ini bukan tim kecil. PSM ini sudah profesional. PT PSM. Tim besar. Dia kan sudah berbentuk sudah PT. Memang terhitungkan Indonesia. Iya, kita berbicara bisnis. Nah, mungkin salah satu pengaruh terbesarnya ya di situ. Nah, poin selanjutnya mungkin sudah mengarah tadi seperti yang dikatakan Coach Budi bahwa pemain juga butuh profil yang bagus di CV-nya gitu kan. Iya, betul. Dia pernah bermain di mana saja gitu. Nah, kebetulan penawarannya ada di Arema, kebetulan penawarannya ada di Persija, di Semarang. Kan itu tim-tim besar semua, lumayan untuk memperbaiki kurikulum vitae-nya. Jadi itu bisa mengangkat nilai kontraknya juga dia untuk musim selanjutnya. Iya, menambah value dirinya ya, menambah nilai dirinya seperti itu ya. Iya. Oke, mengutip juga tadi dari yang dikatakan oleh Coach Budi dan juga Om Eki mengenai ada banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi mungkin keluarnya pemain-pemain PSM musim lalu. Nah, jadi mengutip juga yang dikatakan tadi oleh Om Eki mengenai kita lihat saja contohnya di Indonesia, memang negara kita ini memang istilahnya buta dengan prestasi-prestasi anak-anak muda Indonesia seperti itu. Nah, jadi pemain-pemain seperti apa sebenarnya yang diperlukan ini jika kita berbicara masalah karakter? Silakan saya persilakan terlebih dahulu Coach Budi. Halo Coach. Ya, mengenai karena karakter pemain kita tahu di Makassar ya banyak pemain muda berbakat, terus dengan punya kemampuan ya, tidak lebih dari seniornya, tapi dalam hal ini kurang di menit bermainnya kurang dipercaya ya. Kita tahu di Makassar, sekali lagi saya sampaikan bahwa anak-anak Makassar muda-muda itu yang lebih banyak untuk punya potensi bakat, tapi kemarin saya melihat banyak faktor sampai mungkin pelatih yang menentukan ya. Jadi kita juga nggak bisa maksain pemain muda untuk bermain sepenuhnya karena mungkin posisi banyak masih ada senior di posisi itu atau apa. Jadi mungkin jarak menit bermainnya kurang. Tapi yang jelas progres untuk pemain muda khusus di Sulawesi Selatan ya itu sangat banyak ya pemain berbakat mungkin gitu. Ya. Ya, jadi menurut Coach Budi, jika kita lihat pemain-pemain lokal di sekitar kita atau istilahnya di Sulawesi Selatan, anak muda di Sulawesi Selatan memang juga bisa diperhitungkan ya, seperti itu Coach?
Ya, banyak bisa. Iya. Nah, untuk itu saya mau beralih ke Omeki lagi nih. Bagaimana Omeki dari kacamata seorang supporter, pemain-pemain seperti apa yang kiranya karakternya yang dibutuhkan di PSM Makassar? Ya kalau kalau pemain yang dibutuhkan pasti tergantung. Kalau ada uang, ya kita bayar yang profesional. Tapi saya sepakat dengan Coach Budi. Daripada kita mengeluarkan banyak uang, lebih mending kita maksimalkan kaderisasinya. Nah di PSM ini kan ada sekolah sepak bolanya, ada PSM 16-nya, 18-nya. Nah itu kan bisa dimaksimalkan di situ. Nah di sini juga kita akan melihat kemampuan seorang pelatih ketika dia mampu membangun karakter pemain muda, ya, membangun karakter pemain muda ini bersaing dengan pemain-pemain seniornya. Jadi ini bukan tidak pernah terjadi, dan ini selalu bisa terjadi selama si pelatih ini jeli dan memberikan ruang kepada pemain-pemain muda. Tidak seperti beberapa pelatih yang ada di Indonesia yang memang yang dekat sama dia selalu dikasih main. Itu. Ya. Iya, betul sekali. Betul. Memang kan ada beberapa pemain yang selalu mengatakan jarang dikasih main karena Ya. mandor, kawan dibilang mandor. Nah. Mandor tidak suka ki. Ya, tidak suka. Saya bilang aduh. Jadi istilahnya berasa di anak bawangkan di begitu Meki. Nah, di anak bawangkan istilahnya. Itu. Tapi kalau pelatih betul-betul ayah, pelatih yang betul-betul mengayomi, saya kira karakter pemain-pemain di PSM ya, pemain-pemain mudanya itu bisa sekali dibentuk. Bisa sekali dibentuk karena saya lihat rata-rata yang pemain muda ini memang waktunya habis di Karebosi, di Hasanuddin untuk latihan sehingga iya betul Coach. Betul. Iya. Iya betul. Mereka betul-betul apa namanya ya? Menghabiskan waktunya untuk meraih cita-citanya berkostum PSM. Nah ini ketika yang seperti ini kita ingat Samsul Herudin Pak. Samsul Herudin itu sampai saking cintanya dia dengan PSM, bahkan Samsul itu pakai gajinya untuk bayar pemain. Bayangkan. Dan tidak mau pindah-pindah klub ya. Tidak mau pindah-pindah klub. Saking cintanya dengan PSM Makassar. Iya. Nah, saking cintanya tahu, iya, betul. Loyal. Jadi kalau ada yang cerita jelek Samsul Herudin di PSM, supporter dihadapi. Iya, betul sekali. Iya. Jadi memang kalau kita berbicara masalah karakter pemain, ini juga kembali lagi ke tanggung jawab seorang pelatih yang seperti tadi yang dikatakan oleh Omeki mengenai kita butuh pelatih yang sosok ayah dalam artian mengayomi, jeli melihat anak-anaknya seperti itu ya, kemampuan anak-anaknya. Iya. Ya, saya beralih lagi ke Coach Budi. PSM kesulitan mencetak gol musim lalu. Kini Marco Simic dirumorkan bergabung ke PSM. Nah, bagaimana nih Coach melihat hal ini? Apakah Simic bisa setajam di Persija jika ke PSM? Ya, kita tahu ya. Kita bicara kemarin lagi kompetisi yang kemarin 2020. Kita tahu pemain depan PSM itu mengalami kebuntuan ya. Di situ aja Janko Jansen, Anco Jansen itu hanya membuat gol lewat penalti aja. Ya, Janco. itu pun dia buat Yance ya. Yance Jansson. Anko Jansen, Coach. Anko Jansen. Ya. Anko Jansen itu Mas Rizky, kita tahu Mas Gunawan dia juga sedikit mengalami. Ditambah lagi datangnya striker. Namanya aja gol, tapi tidak pernah membuat gol dan penampilannya sangat buruk. Nah ini betul-betul manajemen dalam hal ini memperhatikan pemain yang akan datang. Jangan langsung deal, tetapi buat suatu seleksi dulu, pra-seleksi. Nah ketika mereka datang, kalau misalnya cocok dengan karakter kita, baru kita iakan. Kalau enggak, jangan dulu. Kalau bisa lepas saja. Nah, dengan kita tahu dengan Simic ya, seorang Simic di Persija, kita tahu begitu luar biasa ya dalam menciptakan gol, finishingnya cukup bagus. Nah ini sekarang tergantung lagi orang yang memberikan umpan kepada Simic.
Kita tahu di Persija ada siapa? Ada Rico Simanjuntak. Bagaimana Simic tidak bisa membuat gol dengan bagus karena umpan-umpannya Simic, umpan-umpannya Rico, terus ada yang dari Nepal ini siapa sih? Gelandang ini, gelandang dari Bangladesh, dari Nepal, yang Asia ini. Rohit Nah Chan itu kan. terus ditambah dari kiri, ya Roy Chan, ada Roy Chan, terus di kirinya ada Jesus. Itu kita tahu umpan-umpan matang yang membuat bisa Marco Simic. Dia tahu kalau Marco Simic punya kelebihan di kepala. Nah, sekarang dia bergabung, saya dengar di PSM. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Walaupun dia bergabung, belum tentu juga dia bisa masukkan gol dengan banyak pada saat bergabung di Persija. Karena kita tahu kondisi, apalagi dengan hadirnya juga walaupun seorang Pluim, ya, kalau Willy Pluim ini dimatikan betul-betul hancur kita. Nah, sekarang Marco Simic betul-betul juga harus bisa mencari ruang atau menempatkan diri sebagai posisi dia sebagai striker. Mungkin itu ya sementara dulu Mas Gunawan. Ya. Ya, langsung saya mau beralih ke Om Eki nih. Bagaimana Om Eki menanggapi rumor ini? Lagi-lagi rumor mengenai Marco Simic yang digadang-gadang bergabung di PSM Makassar. Silakan. Kalau kita berbicara rumor, nah bilang orang eja pendidikan ada uang. Ya. Jadi ya itu tadi waktu di awal saya bilang saya tidak tahu mau ngomong apa nih soal bayangan skuad karena kan betul-betul silent ini barang, betul-betul silent, tidak ada isu-isu yang memang dikeluarkan. Rapat bener ini barang sehingga kita tidak tahu. Saya sih berdoa selalu mudah-mudahan statementnya Pak Aksa Mahmud yang mengatakan bahwa saya akan turun tangan untuk memperbaiki ini PSM, ya saya kira itu menjadi salah satu nafas segar juga buat kami di supporter sebenarnya karena Pak Aksa Mahmud kita tahu sendiri beliau adalah founder di salah satu perusahaan besar di Sulawesi Selatan, bahkan sudah merambah sebagai perusahaan besar secara nasional, dan Pak Erwin Aksa juga sudah terlibat. Ya mudah-mudahan Pak Erwin ini bisa mengembalikan marwahnya PSM dengan mendatangkan pemain-pemain yang betul-betul punya kualitas di atas rata-rata. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah sosok-sosok seperti Ortisan Salosa, Irsat Aras, Bima Sakti, yang memang mampu bertarung dan menguasai lini tengahnya PSM. Sehingga PSM itu selalu dikenal dengan karakter permainan taktisnya ya, yang keras dan cepat. Nah, memang kita butuh pemain-pemain yang seperti itu. Nah, kalau goal getter kita sebenarnya ini kalau benar Simic ini bergabung ke PSM, saya kira peluang untuk menang di setiap pertandingan di Liga 1 itu sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena lini tengah kita saat ini dihuni dengan pemain senior dan pemain muda yang cukup mumpuni. Pemain-pemain yang cukup berani berpenetrasi masuk ke daerah pertahanan lawan. Sehingga karakter Rico Simanjuntak, karakter Rohit Chan, itu bisa juga dihadirkan di PSM. Yang penting yaitu mudah-mudahan di periode ini, di musim ini tidak ada lagi keterlambatan terkait hak-hak ataupun kesejahteraan pemain, karena itu juga yang mempengaruhi psikologi dan semangatnya pemain ketika ada hal-hal yang seperti itu. Iya, jadi menanggapi mengenai rumor-rumor yang beredar, tentu kita selalu berharap untuk kebaikan ataupun kemajuan PSM Makassar ke depannya. Siapapun itu wajah-wajah baru PSM, kita berharap tentunya pelatih juga bisa memajukan PSM Makassar. Seperti itu. Ya, kalau bicara rumor kan sebentar saya juga bisa bikin. Nah, rumor. Betul. Coach Budi Harjo dikabarkan merapat ke PSM. Iya, betul. Gimana, Coach? Cocok.
Iya, Mas Rizky. Betul. Kapan nih coach? Ku bikin Biar. itu baru diposting Iya, iya. Betul. di akun besarnya. Loh? Iya, iya. Ya baik, untuk itu karena kita belum juga Iya. bisa membahas, kita juga belum bisa membahas terlalu jauh mengenai squad PSM karena ini jelang launching juga. Untuk itu juga karena kita dibatasi oleh durasi. Nah untuk itu saya mau minta closing statement ataupun harapannya mengenai PSM ke depannya. Untuk itu saya persilakan untuk pertama Coach, silakan. Coach Budi. Kenapa? Coach Budi. Harapan coach. Harapan tak coach Oh, harapan mengenai untuk PSM. untuk PSM ke Oh, iya. depannya? Iya, saya pribadi ya sebagai pelatih yang berasal dari Makassar dan saya dibesarkan juga tim PSM Makassar ya. Saya bangga menjadi seorang putra daerah Makassar. Dan harapan saya terhadap PSM Makassar ya, bagaimana PSM Makassar bisa berkembang atau bisa membuat prestasi di sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ini tahun dengan kedatangan pelatih besar asal Portugal, saya berdoa dan juga tetap berusaha di sini. Walaupun apa yang terjadi, saya tetap menyumbangkan pikiran dan tenaga saya walaupun saya jauh, dan saya tetap membuat PSM Harapan lebih bagus dan bisa lebih prestasi lagi di tahun ini dan akan datang. Amin. Ini tuh. Coach, mau tanya coach, ada JK di grup legend dengan pemain PSM? Enggak ada. Nomor baru ya, sebentar. Iya, kita Sebentar, minta coach, tolong, kita tukar nomor coachnya. Iya, siap. Ya, oke. Siap. Untuk itu langsung saya mau beralih ke Meki. Harapan tahu Meki, closing statement mengenai untuk kemajuan PSM ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ke Bismillah ini. Ya, mudah-mudahan diwujudkan. Bismillah. Amin. Jadi harapan saya untuk PSM di sini adalah benar-benar mempersiapkan ya, berbenah betul-betul, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dikatakan besar, tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Ya, kesannya begini. Ketika pencinta PSM sudah diberikan iming-iming, janji-janji bahwa ke depan kita akan lebih bagus, kita akan membangun PSM ini kembali seperti kejayaan-kejayaannya yang sebelumnya. Namun pada faktanya tidak seperti itu kesannya seperti dibohongi atau mungkin minuman janji-janji jika begitu kan. Nah, harapan saya tidak seperti itu. Yang kedua, harapan saya betul-betul PSM ini memperlihatkan dirinya di kontestasi Piala AFC, tidak hanya dijadikan sebagai ajang untuk merotasi pemain atau mencari pemain-pemain atau membangun satu skuad di ajang itu ya. Mudah-mudahan di AFC ini betul-betul PSM sudah siap bertarung dan bisa memberikan prestasi yang terbaik di kancah AFC ini sebelum masuk ke Liga 1. Karena kalau di AFC baru kita mau menyusun skema timnya, saya kira baru 2 pertandingan pulang di PSM. Itu, jadi saya kira seperti itu ya. Harapan kami ke depan sih, sama yang paling terakhir dan selalu saya sampaikan di sini adalah kesadarannya ini pemerintah. Kesadarannya pemerintah bagaimana dengan kelanjutan home base-nya PSM. Stadion. Iya dong. Biar juga kita, saya juga begini, tidak bisa juga kita menyalahkan sepenuhnya manajemen. Bayangkan Pak, kalau PSM bermarkas di luar Makassar, berapa anggaran yang dihabiskan? Nah, sedangkan kita ini penduduknya banyak sekali Pak, di Makassar 1 juta lebih, lahan kita luas banget, banyak yang kosong. Jangan karena kepentingan politik, kepentingan untuk kekuasaan, sepak bola ini dimatikan. Nah, saya kira mohon maaf di sini saya harus menyampaikan yang terhormat anggota DPRD provinsi, kepala dinas pemuda dan olahraga,
yang saya hormati Ya. Puang Tabe Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur, mungkin ini harus segera Betul. direalisasi. Jangan selalu gagal tender. Karena kalau gagal tender jujur Ya. saja, karena kita ini ada tonjol perusahaan yang kita jalankan, kita tahu jika kenapa bisa gagal tender. Jangan sampai gara-gara kepentingan segepok jutaan orang ini dikasih marah-marah. Jangan sampai turun lagi supporter, dikira lagi supporter ini tidak tidak bisa mengerti pemerintah. Ya, bukan persoalan itu. Ini kan sisa di tender saja, sisa di lelang. Ya, pengusahanya nanti siapa yang mau masuk, investornya siapa yang mau masuk. Yang penting dia menyanggupi anggarannya, desainnya disetujui sesuai dengan apa yang disepakati. Ya, dibangun. Tapi kenapa mesti ditahan-tahan? Ini ada kepentingan apa sebenarnya? Jadi maksud saya ini apa ya? Bukan lagi ranahnya kita untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi di sini. Jangan bikin proyek Merkuri. Jangan dijadikan di stadion ini sebagai proyek Merkuri untuk kepentingan politik. Tapi harus kita sadari bahwa kehadiran fasilitas olahraga stadion itu sangat dibutuhkan untuk menunjang dan mengangkat hasil prestasi olahraga di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Nah, ini Ketua KONI, Sulsel Ketua KONI Makassar, ada Kak Ahmad juga. Mudah-mudahan dia bisa menjadi jembatan penyampaian baik ke Amin, iya, amin. Bagaimana supaya stadion ini bisa hadir di Makassar. Kalaupun tahun ini belum Betul bisa itu, di Mas stadion, paling tidak pare-pare. Jangan keluar Sulawesi. Betul. Lebih tidak etis Pare-pare lagi itu Tapi kalau bisa Mas Riki stadion kodong ada. Saya lewat kemarin di depan stadion erok kengaru. Jadi sawai. Saya tidak tahu sebentar ini siapa yang chat ke ini setelah live. Saya bicara begini. Ya. Oke, untuk Intinya itu aja. apapun Sebenarnya tidak ada susahnya ini barang. Kan sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Nah juga bukan juga di pemerintah yang maksudnya modali. Pakai investor saja. Kenapa JIS bisa terbangun? Nah, ya, direktur pembangunannya JIS itu orang Makassar. Ya. Caranya? Kebolaka dulu. Ya. Iya, betul Om Eki. Jadi memang harapan kita juga untuk stadion bisa segera direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar ya, seperti itu Om Eki. Tidak ada yang tidak bisa Pak di Indonesia kalau bicara uang. Nah, kita ini penghasil emas, penghasil minyak. Cuma tidak tahu siapa yang nikmati. Halo? Ya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Coach Budi dan juga Om Eki untuk waktunya malam ini mengenai kita sama-sama Mas Gunawan. tentang makasih Mas Gunawan, makasih Mas Rizky ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melihat PSM berada di puncak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya. Makasih Mas Gunawan, Mas Rizky. Ya. Untuk itu Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan program Bincang Bola pada malam hari ini. Terus saksikan program Bincang Bola setiap hari Selasa hanya di kanal YouTube Tribun Timur. Untuk itu saya Gunawan dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.